بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Insyaallah kita akan mulai malam ini membaca matan dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, atau yang lebih dikenal di kalangan kita dengan Al-Usul As-Salasah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan membacanya di setiap Jumat, malam Sabtu. Kita akan mulai jam 8 dan mungkin kurang lebih sekitar 40 menit atau 30 menit. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Baik, kitab ini matan Salasatul Usul wa Adillatuha. Saya mendapatkan sanad lokal dan sanad dari luar. Sanad lokal, ya, ada yang sanad resmi yang simaan, ya, ada yang dari luar sanad resmi yang simaan ketika mengikuti di Garut bersama Ustadz Rik. Kemudian juga melalui Ma'had dulu dari Ustadz Komar, juga dari luar. Saya menyimak pelajaran ini dan saya menyetorkan Al-Usul As-Salasah ini dengan sanadnya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, dari guru beliau Syekh bin Baz dan seterusnya sampai kepada Syekh Muhammad. Ini kitab sudah terkenal, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah mengenalnya bahkan sejak saya masih sekolah kelas 2, ya, kira-kira itu tahun 99. Kelas 2 STM, ya. Dan syarah yang sudah pernah kita kaji, ya, pernah kita ikuti, kita hadiri kajiannya langsung. Saat itu waktu tahun 2000 ada daurah dari murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin di Indonesia, pernah syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam 10 hari. Kemudian Hasyiah Ibn Qasim di Ma'had beberapa kali, beberapa Ma'had, dan yang terakhir syarah Saleh, beberapa pertemuan.
Baik, kita akan langsung membacanya insya Allah. Dan kita terjemahkan ya. Kalau sanad tidak diterjemahkan. Tapi kita bukan simaan sanad. Kita akan mempelajari matan. Syekh Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau membuka salah satu usul adillatuha ini dengan basmalah. Tujuannya adalah untuk ya tabarruk dan dalam rangka untuk isti'anah, memohon pertolongan. Tabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal penulisan kitab, sebagaimana Nabi SAW ketika mengirimkan surat dakwah diawali dengan tulisan basmalah dan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah ya, karena di situ bismillah, isti'anah, mohon pertolongan agar ya oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong untuk menyempurnakan apa yang menjadi maksud beliau. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah, ilmuilah, ketahuilah, yakni ilmuilah. Jangan sampai kamu jahil tentang perkara yang akan saya sebutkan ini, apalagi jahil murakkab, ya, jahil tapi sok tahu. Jangan pula kamu sekedar berprasangka ya terhadap perkara-perkara yang akan aku sebutkan ini, tapi ilmuilah. Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Anahu yajibu alaina, bahwa apa yang harus diilmui, bahwa wajib atas kita, yang namanya wajib itu barang siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Yang namanya wajib itu barang siapa mengerjakannya dia mendapatkan pahala, barang siapa yang meninggalkannya maka dia mendapatkan dosa. Yang namanya wajib itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang tegas. Jadi wajib atas kita. Apa yang wajib atas kita? Ta'allumu arba'i masail. Mempelajari secara berkesinambungan, mempelajari secara terus-menerus sampai ya kita paham dan ya melekat dalam diri kita. Itu makna ta'allum sebagaimana disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani. Ya, makna ta'allum. Ya. Belajar, mempelajari secara terus-menerus sampai melekat dalam diri kita, seakan-akan menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Arba'i masailah. 4 masail. Masail itu bentuk jamak dari masalah. Ya. 4 masalah. Ya, 4 perkara. Ilmuilah. Jangan sampai engkau jahil, apalagi jahil murakkab. Jangan pula hanya sekedar berprasangka, apalagi prasangka yang keliru. Tapi ilmuilah. Ketahuilah sesuai dengan yang sebenarnya. Bahwasanya wajib. Ya, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara ini. Apabila kita mempelajarinya maka mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak mempelajarinya, kita tidak mengilmui 4 perkara ini, maka kita mendapatkan dosa. 4 perkara ini mempelajarinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang tegas. Al-ula, 4 perkara itu yang pertama, al-ilmu. Adalah ilmu. Ilmu sangat luas.
di dalam Islam. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah muakkadah, ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang mubah. Di dalam Islam, ilmu sangatlah luas. Apa yang wajib? Barang siapa yang tidak mengilmuinya, maka dia berdosa, ya. Dan barang siapa yang mengilmuinya, maka dia dapat pahala. Apa ilmu yang diperintahkan dengan perintah yang tegas untuk dipelajari itu? Wahwa, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat dinul Islam bil adillah, dan mengenal dinul Islam, mengenal dinul Islam, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifat dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalil syar'inya, karena al-Islam dalam bil adillah itu bil ahad, ya, dengan dalil-dalil syar'i. Ma'rifatullah dengan dalil syar'i. Kita wajib mempelajari ma'rifatullah dengan dalil syar'i. Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Kita mempelajari ma'rifatun nabi juga, kita wajib mempelajari juga dengan dalil syar'i, berdasarkan dalil syar'i bil adillah, ya, ba'lil musahabah bil adillah, berdasarkan dalil-dalil syar'i, berdasarkan mengenal Nabi SAW, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil syar'i, mengenal Nabi SAW dengan dalil-dalil syar'i, dan mengenal dinul Islam juga berdasarkan dalil-dalil syar'i. Bukan, ya, dengan mimpi, ya, bukan, ya, dengan filsafat dan sebagainya. Ini ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ilmu yang wajib untuk dipelajari. Barang siapa yang tidak mempelajarinya sehingga dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi SAW, tidak mengenal Islam, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. As-saniyatu, perkara yang kedua yang wajib untuk dipelajari, al-amal bihi. Mengamalkan, ya, beramal bihi, berdasarkan ilmu, atau mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ma'rifatullah, mengamalkan ma'rifatun nabi, mengamalkan ma'rifat dinul Islam. Ya, karena ada orang yang, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, tapi tidak mengamalkannya. Tapi tidak mengamalkannya. Ya. Dan ada yang mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, mengenal dinul Islam, dan ia mengamalkannya. Dan itu khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, dan mengenal Islam, kemudian dia mengamalkannya, mentauhidkan Allah, mengikuti Nabi SAW, ittiba kepada Nabi SAW, dan memeluk Islam, maka dia khairul bariyah. Mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal Nabi SAW, mengenal Islam, kemudian dia amilus salihat, dia mengamalkannya. Maka itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik makhluk. Salah satu perkara yang ketiga yang wajib untuk dipelajari, barang siapa yang tidak mempelajarinya, tidak mengetahuinya, maka dia berdosa. Ada waktu ilaih, mendakwahkannya, mengajak manusia ilaihi, kepada ilmu. Ya, mendakwahkan ma'rifatullah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ma'rifatun nabi, ittiba kepada nabi, mendakwahkan dinul Islam. Apabila seseorang sudah menguasai ilmunya,
sudah mengamalkannya, maka dia wajib untuk mengajak, mendakwahkannya. Alhamdulillah, zaman ini dakwah ya sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan media untuk berdakwah ya yang mudah ya, melalui media, berbagai media yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Umat Islam dimudahkan untuk menggunakannya dalam berdakwah. Mendakwahkan ma'rifatullah, mendakwahkan ma'rifatun Nabi, mendakwahkan ma'rifat dinil Islam. Dan ini jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Apa? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas yakin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku sekali-kali bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Berdakwah ya, mendakwahkan Islam, mendakwahkan ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi dan ma'rifat bil Islam. Ini adalah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alal ilm, alal basirah. Alal ilm, alal basirah, di atas ilmu, di atas basirah, di atas yakin. Ya. Mafhumnya, siapa yang berdakwah tidak di atas basirah, dakwah tidak di atas ilmu, tidak di atas yakin, tidak di atas basirah, tidak boleh dia berdakwah. Ya. Tidak boleh dia berdakwah. Berdakwah harus di atas basirah. Ya. Jalan Nabi SAW dan pengikutnya. Dan dalam berdakwah, dan mengikuti langkah-langkah metode yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Udu'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ke dalam Islam. Sabilur rabbik adalah Islam. Ajak manusia kepada tauhid, kepada Islam. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan hikmah. Apabila orang sudah menerima dakwah, mencari kebenaran, menerima dakwah, maka dakwahi dengan hikmah. Ajarkan kepadanya ilmu. Wal mau'izatil hasanah, yani bitarghib wa tarhib. Ya, dengan materi-materi yang berisi motivasi ataupun ancaman. Orang apabila sudah sedang mencari kebenaran tetapi ada ya sedikit penolakan, masih ada sedikit ganjalan dan sebagainya, maka dimotivasi dan disampaikan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Mau'izatul hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan debat mereka dengan tarekah, dengan cara yang terbaik. Apabila orang yang mencari kebenaran itu memiliki syubhat, di kepalanya memiliki kerancuan-kerancuan, maka debat dengan baik. Didebat dengan cara yang terbaik. Arabiatu, yang keempat, perkara yang keempat, as-sabru 'ala al-'adatihi. As-sabru 'ala al-'adatihi. Bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Sebagian masyayikh menjelaskan ada yang fihi, di sini ada yang kembali kepada ilmu, kembali kepada amal, kembali kepada dakwah, dan mengembalikan kepada dakwah. Bersabar menghadapi gangguan dalam berdakwah. Bersabar menghadapi gangguan dalam berdakwah. Kalau kembalikan kepada ya keseluruhannya, maka tidak keliru. Seandainya dikembalikan keseluruhannya. Ya, kita bersabar, kita wajib untuk bersabar ya dalam
mempelajari ma'rifatullah, dalam mempelajari ma'rifatun Nabi, dalam mempelajari ma'rifat dinul Islam bil adillah. Kita bersabar dalam beramal, kita bersabar dalam berdakwah, karena dalam menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una ma'allah. Wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Sabar dalam berdakwah. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Wa kana al-mu'minuna yanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Hendaknya orang-orang beriman tidak pergi ke medan jihad seluruhnya, tapi hendaknya sebagian mereka tafaqquh fid din, serius mempelajari agama, serius mempelajari Islam ini, sehingga ketika mereka kembali dari jihad, ya bisa memperingatkan, bisa memberikan peringatan kepada mereka dan sebaliknya. Kalau dia kembali dari belajar, dia bisa memperingatkannya. Membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Demikian pula dalam amal. Demikian pula dalam amal. Membutuhkan kesabaran. Demikian pula dalam dakwah. Ya, karena akan menghadapi gangguan. Sabru ala adzafi. Sabar dalam menghadapi gangguan. Ya, dalam berilmu, dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Dalil qauluhu ta'ala, ini 4 perkara. Dan yang namanya wajib itu hukum syar'i. Yang namanya hukum syar'i itu adalah hukum yang diambil dari dalil syar'i Quran, sunnah dan ijma' serta qiyas yang sahih. Oleh karenanya ketika Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan bahwasanya 4 perkara ini wajib untuk dipelajari, ilmu, amal, dakwah dan sabar ini, maka tentu saja kita akan bertanya dalilnya apa kok itu wajib. Karena perkara itu dikatakan wajib ataupun ya sunnah, ya ataupun haram, ataupun makruh, membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Maka beliau sebutkan dalilnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya itu benar-benar berada dalam kerugian. Dan setiap manusia itu haram untuk membiarkan dirinya, menjerumuskan dirinya berada dalam kerugian. Ya, haram. Setiap orang itu menjerumuskan dirinya, membiarkan dirinya bertahan di atas kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya, padahal berada dalam kerugian itu haram hukumnya. Hukumnya haram. La darara wa la dirar. Hukumnya haram benar-benar dalam kerugian itu. Illa alladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Syekh Saleh beliau mengatakan dalam syarahnya, wala yumkinul iman billahi la bil ilm alladhi huwa ma'rifatullah. Di sini yang pertama dalam ayat ini disebut kecuali orang-orang yang beriman. Padahal tadi Syekh Muhammad mengatakan kewajiban pertama adalah al-ilmu, belajar. Belajar. Tidak mungkin orang itu akan beriman kepada Allah kecuali kalau dia memiliki ilmu ma'rifatullah. Kata Syekh Saleh, tidak mungkin orang itu akan beriman kepada Allah kecuali kalau dia memiliki ilmu ma'rifatullah. Tidak mungkin dia akan beriman kepada Nabi SAW kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Nabi SAW.
Kayak iman dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Iman dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kalau iman menurut ahlu sunnah adalah tasdik. Fil lughah, secara bahasa adalah tasdik. Dan tasdik itu adalah derajat lebih tinggi daripada ilmu. Ya, ilmu mengilmui terlebih dahulu, baru setelahnya dia akan mencapai derajat tasdik. Tidak mungkin orang itu mencapai derajat tasdik, ya, meyakini dengan kuat, ya, tanpa dia mengetahui. Bagaimana dia mau meyakini sesuatu yang tidak dia ketahui? Kalau iman itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada ilmu. Orang beriman terkandung di dalamnya ilmu, tetapi orang berilmu belum tentu dia beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kecuali yang pertama orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan beramal saleh, kewajiban yang kedua amal, dan amal tidak dikatakan amal saleh kecuali apabila dia ikhlas dan mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal tidak dikatakan amal itu soleh kecuali kalau dia ikhlas lillah dan mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasau bil haq. Tawasau bil haq di dakwah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dakwah. Saling berwasiat kepada kebenaran. Saling memerintahkan kepada kebenaran, karena wasiat itu juga bermakna perintah sebagaimana di dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qadha rabbuka ay wasau amara. Saling memerintahkan kepada kebenaran. Nah, ini dakwah. Ya. Memerintahkan kepada kebenaran itu adalah dakwah. Dan yang namanya memerintahkan kepada kebenaran tidak bisa tidak harus melarang dari kebatilan. Ya, tidak mungkin memerintahkan kepada kebenaran tanpa melarang dari kebatilan. Maka itu yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hakikatu dakwah, hakikat daripada dakwah itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan, kebenaran, dan melarang kemungkaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling memerintahkan untuk bersabar. Saling memerintahkan untuk bersabar. Sabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Sabar untuk taat. Sabar di atas ketaatan. Dan sabar ketika menghadapi cobaan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cakupan sabar. Sabar menahan diri dari berbuat maksiat. Sabar untuk taat. Dan sabar untuk menghadapi cobaan dan ujian yang Allah takdirkan. Seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali 4 golongan tadi. 4 golongan yang menyandang sifat tadi. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Maka wajib, karena haram hukumnya setiap orang itu memusnahkan dirinya, membiarkan dirinya tetap berada dalam khusran, dalam kerugian, maka mafhumnya dia wajib untuk mendatangkan sebab-sebab dia selamat dari kerugian yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari sini kita tahu sisi pendalilan ayat tersebut, sisi pendalilan surat Al-Asr, ya, bahwa 4 perkara itu wajib. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat Al-Asr. "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi." Andaikan Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia, ila hadhihi surah, kecuali surat ini lakafathum, maka itu sudah cukup. Surat ini sudah cukup menjadi hujjah atas mereka. Andaikan Allah tidak menurunkan hujjah atas manusia kecuali surat Al-Asr ini,
maka sudah cukup surat Al-Asr ini menjadi hujjah atas manusia. Saleh beliau mengatakan, menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, ya. Qala hadhil maqalah li'anna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqwa wa asbab as-sa'adah. Imam Syafi'i memiliki perkataan ini yang terkenal ini, yang masyhur ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini telah menjelaskan jalan-jalan ya kebinasaan dan jalan-jalan kebahagiaan. Fa asbabus sa'adah an yattasif al-insan bi hadhihi sifat al-arba'. Jalan kebahagiaan seseorang itu ya menyandang dalam dirinya 4 sifat ini. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar alal adha fi sabilillah. Ilmu, amal, dan dakwah, dan bersabar menghadapi gangguan, cobaan ya di jalan Allah. Faqamatil hujjatu min Allah ala khalqi bi hadhihi surah. Maka hujjah telah sampai kepada manusia melalui surat ini, Al-Asr ini. Inna Allah subhanahu yaqul lahum, Allah Subhanahu wa taala akan dalam surat ini mengatakan kepada mereka, inni qad bayantu lakum asbab as-sa'adah fi hadhihi surah al-qasirah al-mukhtasarah. Aku telah menjelaskan kepada kalian jalan-jalan kebahagiaan dalam surat yang ringkas, yang pendek ini. Wal Qur'an kulluhu wa sunnah huma tafasil hadhil masail arba. Al-Qur'an dan sunnah seluruhnya itu merupakan perincian daripada 4 perkara ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Lakin hadhihi surata bayanat asbab as-sa'adah mujmalatan. Hanya saja surat Al-Asr ini menjelaskan jalan-jalan kebahagiaan secara global. Faqamat bihal hujjatu ala khalqi. Maka dengan surat ini, dengan diturunkannya surat ini, hujjah telah tegak, telah sampai kepada seluruh manusia. Wa baqiyat nususil Qur'an wa sunnah mufassilatun wa mubayyinah. Sedangkan ya dalil-dalil Quran sunnah yang lainnya, maka itu adalah barakallahu fikum perincian, penjelasan dari 4 perkara yang Allah sebut dalam surat Al-Asr ini. Walaysa makna kalam Syafi'i anna hadhihi surah takfin nas. Bukan maksudnya surat Al-Asr ini sudah cukup ya untuk bekal hidup manusia, ya untuk syariat Allah. Ghairu halat, andaikan Allah tidak menurunkan selain surat Al-Asr sudah cukup untuk syariat mereka, bukan. Ya, lakinnaha aqamatul hujjata alaihim. Tetapi ya dengan surat ini Al-Asr ini ya maka hujjah telah tegak, telah sampai kepada manusia. Li'anna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah wa asbab as-saqawah. Karena Allah telah jalan kebahagiaan dan jalan kebinasaan. Fala ahad yaumil qiyamah yaqul, sehingga tidak akan diterima seorang pun dari kiamat nanti dia berkata, ana la a'rifu asbab as-sa'adah wa la a'rifu asbab asy-syaqawah wa huwa yaqra'u hadhihi surah al-mukhtasarah al-wajizah. Ya, tidak akan diterima di hari kiamat nanti ya. Orang di hadapan Allah dia mengatakan ya bahwa saya tidak mengetahui jalan-jalan ya kebahagiaan, saya tidak mengetahui jalan ya kesetaraan ya, sementara dia telah membaca surat yang ringkas ini ya. Dia sudah apa? Sudah diturunkan kepadanya surat yang ringkas ini. Waqala, apakah masih bisa terdengar suara Anda? Masih Ustaz. Baik. Masih terdengar. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih al-Bukhari ya. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Dalil yang menjelaskan bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Wad dalilu, dan dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam,
Maka ilmuilah wahai Nabi SAW, anahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan orang-orang beriman. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini, ya, Allah memerintahkan Nabi SAW diawali dengan perintah untuk berilmu, fa'lam qabla al-qaul, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, wal amal, dan amal yakni istighfar. Ya, al-qaul di sini maknanya la ilaha illallah, dan amal adalah al-istighfar. Ya, ini pendukung daripada dalil wajibnya 4 hal. Ya, dari sisi mana pendalilannya? Perintah, fa'lam, ilmuilah. Ya, perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Ya, fa'lam, perintah. Apa yang wajib diilmui? La ilaha illallah dan istighfar, amal. Ya, maka ya, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengawali perintahnya, memulai perintah kepada Nabi SAW dengan perintah untuk berilmu sebelum berucap la ilaha illallah dan beramal. Ya, dan beramal. Ya. Ini istighfar. Ya. Wallahu taala alam. Ya, ini mukaddimah yang pertama, dan matan salah satu usul adillatuha ini sangat penting karena memuat ya istilah-istilah pokok dasar ya dalam kita membahas kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Ya, kita mengerti apa itu ilmu, kita mengerti apa itu amal, kita mengerti apa itu dakwah. Ya, kita mengerti apa itu makna tauhid, apa itu syirik, kita mengerti makna ibadah, kita mengerti makna Islam. Kita mengerti apa itu makna musyrik, makna kafir dari kitab al-usul ats-tsalatsah ini. Ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ngafan saya sambil batuk-batuk. Masih pada dini Ustaz. Yang mau bertanya silakan angkat tangan.